Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya hanya di channel ini. Pendengar, hari ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru korupsi MBG. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG, yakni Asep Yusuf Somanti alias AYS. Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni, tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Mengutip dari laman Kejagung Republik Indonesia pada hari Kamis 11 Juni kemarin. Syarif menjelaskan Asep merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka Sony Sanjaya selaku wakil kepala BGN kala itu untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG. Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Selain itu, Asep juga memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Asep juga memberikan sejumlah uang kepada tersangka Sony Sanjaya. Oleh karena itu, dari informasi ini kita bisa beropini sekaligus mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak pandang bulu dalam menetapkan tersangka kasus mega proyek MBG ini yang melibatkan mantan kepala BGN yaitu Dadan Hindayana. Seperti yang kita ketahui, publik sudah merasa curiga dengan berbagai kabar yang beredar, terutama terkait dengan anggaran yang diajukan oleh kepala BGN kala itu yaitu Dadan Hindayana mengenai pembelian motor listrik, kemudian anggaran kaos kaki, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebagai publik juga harus memantau perkembangan dari kasus ini sehingga pada akhirnya ke puluhan nama yang disodorkan oleh tersangka Sony Sanjaya, baik yang dari legislatif, yudikatif maupun pihak-pihak yang lain, bisa segera dipanggil untuk dimintai keterangan, dan pada akhirnya muncullah tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Kita sebagai publik sama-sama harus saling mensupport Kejaksaan Agung ya demi memberantas kasus korupsi yang melibatkan program strategis nasional termasuk penetapan tersangka, dan kita kawal kasus ini bersama sehingga pada akhirnya otak daripada korupsi MBG ini bisa dipenjara menurut atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sayangnya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai penyitaan aset tidak juga disahkan oleh DPR RI. Kita tidak tahu alasannya kenapa, karena tanpa adanya undang-undang ini, saya kira pelaku koruptor yang ada di negeri ini masih bebas berkeliaran, bahkan
mantan narapidana korupsi bisa kembali menjabat di jabatan struktural publik di lingkaran istana dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi concern kita sebagai masyarakat bahwa di negara Indonesia atau di negara Konoha ini untuk penindakan hukumnya jangan tebang pilih ya. Tolong para penegak hukum yang ada di Indonesia, kalian disumpah jabatannya mempertanggungjawabkan perbuatan bukan hanya di mata publik atau mata manusia, tetapi juga pertanggungjawabannya dengan Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon kepada penegak hukum, jangan pandang bulu untuk memberantas pelaku dari korupsi MBG ini, karena sudah merugikan negara dengan nilai kerugian yang fantastis, diperkirakan puluhan triliun rupiah habis hanya untuk memperkaya diri, sedangkan penerima manfaat hanya kebagian sampahnya, dalam tanda kutip sampahnya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.